warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Klur Kote Vlog. Oh iya, menanggapi ada yang komen cara pemasangan sepedonya Ninja Mono di CB lur ya. CB, GL, Tiger itu sama saja, semuanya sama. Saya akan jelaskan, tapi saya tidak akan membongkar ini, nyopot ini karena memang soketnya saya itu satu persatu. Jadi kalau dilepas satu persatu saya ngurutinya nanti bingung lagi. Soalnya kan saya nggak pakai yang satu slop itu, nggak saya pakai karena ada masalah di pemasangan nanti. Jadi ya mohon maaf nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa tanyakan di komentar nanti lur ya. Saya akan jelaskan apa itu, jelaskan intinya lur ya, jelaskan intinya. Pertama, kalian harus tahu diagram wiringnya, kabelnya itu seperti apa, kalian harus paham. Yang kedua, kalian harus punya sepedonya, tentu itu harus kalian punya. 3 kabel itu udah, itu terus solasi, udah itu saja. Nanti kalau diagram wiringnya kalian nggak tahu, nanti saya akan post, mungkin saya pajang fotonya di video ini, nanti akan saya pajang juga. Itu pun juga saya ngambil di YouTube orang lain, jadi yang saya jelaskan untuk pemasangannya di CB gitu loh ya, agar seperti sensor speed itu menggunakan apa, terus RPM diikutkan di mana, lampu ikutkan di mana, kayak gitu aja. Oke, lanjut lur ya. Oke lur, ini ya, iki saya pakai soket model yang kabel satu-satu, yang modelnya satu diincepin satu-satu gitu. Jadi saya nggak berani bongkar lagi karena saya harus ngapalin lagi dan saya pusing mau ngapalinnya. Sebelumnya saya ingin kasih unjuk keunggulan sepedonya kayak gini. Keunggulan sepedonya, kalau dipakai di Skok Ninja, T Ninja mantap. Terus masih bisa pakai ini batok HM CB125. Kalau dari atas kayak gini, kalian mungkin sudah sering lihat di videoku sebelumnya lur ya. Nah, ini yang kalau harus kalian siapkan itu soketnya, entah itu soket model kabel satu-satu, yang satu diincepin satu-satu itu kabel robotik namanya kalau di online, nanti akan saya pajang fotonya juga. Terus yang soket yang pabrikan, kalau pabrikan nanti di sini nggak bisa masuk. Kalau punya saya kan ini mepet ini, jadi nggak bisa masuk. Kalau pakai itu sering rusak, sering error kalau pakai itu, kalau di punya saya. Nah, oke. Kemudian saya sensor speednya di gear ini saya pakai punyanya Honda Beat Scoopy yang sudah sensornya sudah bukan di depan sini lagi, tapi sudah di mana saya lupa naruhnya di mana. Maksudnya pokoknya sensor speed beat gitu. Kalau bingung mending ya cari di online aja, banyak ini. Terus untuk kancingan ini kok bisa baca gimana? Gear seumpama ya, ini kancingan gear ini. Lah, kancingan gear itu kalian beri lasan seperti baut itu, potong kepalanya, dipasang di situ, di las 3 gitu aja. Kalau ini saya punya saya 1, jadi naik top speednya itu lama. Jadi kita kasih itu kancingan gear, dikasih baut 2 gitu, dilas 2, dipaskan dengan sensornya ini, lubang sensor ini. Nanti lah itu diikutkan situ. Nanti kalau bingung cari main plusnya ini, cari aja di Google ya. Ini yang main plusnya ini cari di Google. Udah, cari di Google kalau saya lur ya dikasih sini. Atau kalau kalian pakai Skok Mega Pro, tromolnya Mega Pro, paling bisa pakai punyanya Mega Pro Mono itu bisa.
sensornya di depan sini, kabelnya naik ke speedo sini. Itu bisa pakai Mega Pro Mono, tapi saya lebih proper yang belakang sini. Nggak tahu, lebih efisien aja, nggak ngubah yang tromol depan ini. Kan kalau dipasang pakai Mega Pro belum tentu cocok yang ini. Jadi saya pilih yang belakang sini. Sensornya pakai itu. Terus pulser ya, sensor RPM saya pakai yang pulser, ikut pulser. Kenapa pakai pulser? Karena pakai pulser itu speedonya bisa baca. Kalau diikutkan ke coil nggak bisa baca, dia nggak bisa baca. Jadi bisanya di pulser. Itu untuk akurat tidak akurat tergantung diameter kabel, diameter magnet kalian. Itu mempengaruhi juga akurat nggak akuratnya. Oh iya lur. Oke, inilah diagram wiringnya, bisa kalian sendiri urut-urutannya itu. Ini udah pas. Mungkin yang nggak kepake itu yang bensin, terus overhead, injeksi, netral kemungkinan nggak kepake, itu saja. Dan jangan lupa speedo ini memakai dua arus aki, pertama dari kontak terus dari aki. Itu untuk pemasangan yang sensor speed dari speedo itu jangan diperhatikan, itu beda dari yang bawaan Honda Beat, itu beda. Jadi kalian harus pintar-pintar mencari plus minusnya sensor Honda Beat lur ya. Oke lur ya. Oh sorry udan ya, aku ranggain mic yo. Mungkin ada yang kurang jelas. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan di Instagram saya, kotex KOTEX_vlog. Itu nanti ketemu, bisa tanyakan di situ. Insya Allah kalau saya senggang bisa saya balas. Bisa kalian follow juga IG saya untuk pemasangannya itu nanti. Untuk diagramnya saya ikutkan juga. Mohon maaf kalau tidak saya praktekkan untuk pemasangannya karena memang sudah terpasang, jadi apalagi yang mau dipraktekkan gitu lur ya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kurang jelas ya, tapi nanti diagramnya akan saya tampilkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motovlog, bye.